Kesadaran, sebuah misteri besar yang menyelimuti hidup kita. Kita bisa merasakan dunia, berpikir, dan bertindak, tapi bagaimana semua ini terjadi? Apa yang membuat kita sadar? Pertanyaan-pertanyaan ini telah membingungkan para pemikir dan ilmuwan selama berabad-abad, memicu perdebatan tentang apa sebenarnya realitas itu. Apakah realitas sesuatu yang objektif, ada di luar sana terlepas dari apa yang kita pikirkan? Atau apakah realitas itu subjektif, dibentuk oleh pikiran dan pengalaman kita? Misteri kesadaran dan realitas sangat berkaitan erat. Kesadaran kita membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia, sementara realitas, apapun bentuknya, menyediakan tempat bagi kesadaran kita untuk merasakan pengalaman. Memahami satu tanpa yang lain seperti mencoba memahami siang tanpa malam, panas tanpa dingin, atas tanpa bawah. Keduanya adalah bagian penting dari teka-teki keberadaan kita, mendorong kita untuk bertanya, menjelajahi, dan mencari makna dalam perjalanan hidup kita. Perjalanan kita dimulai dengan mengakui misteri ini. Kita tidak punya semua jawaban, dan mungkin tidak akan pernah punya. Tapi, dengan rasa ingin tahu dan keterbukaan, kita bisa menjelajahi berbagai sudut pandang, menantang asumsi kita, dan memperluas pemahaman kita tentang apa artinya menjadi manusia yang sadar di alam semesta yang luas dan menakjubkan ini. Mari kita selami lautan kesadaran dan realitas, dan lihat kemana arus membawa kita. Pertanyaan tentang apa itu realitas telah memicu perdebatan sengit selama berabad-abad. Apakah realitas itu objektif, ada di luar sana terlepas dari persepsi kita, atau apakah realitas itu subjektif, dibentuk oleh pikiran dan pengalaman kita? Kedua pandangan ini memiliki pendukungnya masing-masing, dan keduanya menawarkan wawasan berharga tentang hubungan antara kesadaran dan dunia di sekitar kita. Di satu sisi, kita punya pandangan realisme, yang menyatakan bahwa realitas ada secara independen dari pikiran kita. Gunung, sungai, dan bintang-bintang ada di luar sana, terlepas dari apakah kita melihatnya atau tidak. Realitas ini diatur oleh hukum-hukum alam yang objektif, dan tugas kita adalah untuk menemukan dan memahaminya. Pandangan ini menawarkan rasa stabilitas dan kepastian, memberikan dasar yang kuat untuk pengetahuan ilmiah dan eksplorasi kita terhadap alam semesta. Namun, di sisi lain, kita punya pandangan idealisme, yang menyatakan bahwa realitas, pada akhirnya, merupakan konstruksi pikiran kita. Apa yang kita sebut realitas sebenarnya adalah kumpulan persepsi, pikiran, dan pengalaman subjektif kita. Dunia di luar sana tidak dapat dipisahkan dari cara kita mengalaminya. Pandangan ini menantang asumsi kita tentang objektivitas, menyoroti peran aktif kesadaran dalam membentuk realitas kita. Kebenaran, seperti yang sering terjadi, mungkin terletak di antara kedua ekstrem ini. Realitas mungkin memiliki aspek objektif dan subjektif. Mungkin ada dunia di luar sana yang independen dari pikiran kita, tetapi cara kita mengalaminya selalu dibentuk oleh persepsi dan kognisi kita sendiri. Memahami interaksi kompleks antara objektivitas dan subjektivitas adalah kunci untuk mengungkap misteri kesadaran dan realitas. Bagaimana kita bisa menyelidiki misteri kesadaran dan realitas? Untungnya, kita memiliki berbagai alat dan metode. Ilmu pengetahuan, dengan pendekatan empirisnya, menawarkan wawasan berharga tentang cara kerja otak dan dasar-dasar neurologis kesadaran. Melalui pemindaian otak, studi genetika, dan penelitian lainnya, para ilmuwan semakin dekat untuk memahami bagaimana kesadaran muncul dari materi fisik. Filsafat, dengan tradisi analisis dan pemikiran kritisnya, menyediakan kerangka kerja konseptual untuk mengeksplorasi sifat realitas dan hubungannya dengan kesadaran. Berbagai aliran filsafat, dari realisme hingga idealisme, menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita memahami dunia dan tempat kita di dalamnya. Selain ilmu pengetahuan dan filsafat, kita juga memiliki metode introspektif, seperti meditasi dan perhatian penuh. Praktik-praktik ini memungkinkan kita untuk mengamati pikiran dan pengalaman kita secara langsung, memperoleh wawasan tentang sifat subjektif kesadaran. Dengan mengalihkan perhatian kita ke dalam, kita dapat menjelajahi dunia batin kita sendiri, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pikiran kita membentuk persepsi kita tentang realitas. Setiap metode ini menawarkan perspektif unik tentang misteri kesadaran dan realitas. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai disiplin ilmu, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang teka-teki keberadaan kita.
Perjalanan menuju pemahaman kesadaran dan realitas bukanlah tugas yang mudah. Ini adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan kemauan untuk menantang asumsi kita. Sepanjang jalan, kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit, paradoks dan misteri yang mungkin tidak pernah sepenuhnya kita pecahkan. Namun, perjalanan itu sendiri, proses eksplorasi dan penemuan adalah hal yang berharga. Setiap langkah yang kita ambil, setiap wawasan yang kita peroleh, memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Kita belajar untuk menghargai kompleksitas kesadaran, misteri realitas, dan keterhubungan yang mendalam antara keduanya. Penting untuk diingat bahwa pemahaman kita tentang kesadaran dan realitas terus berkembang. Apa yang kita anggap benar hari ini mungkin ditantang atau diubah oleh penemuan baru besok. Sikap kerendahan hati dan keterbukaan terhadap ide-ide baru sangat penting dalam perjalanan intelektual dan spiritual kita. Kesadaran kita seperti lensa yang membentuk cara kita melihat dunia. Ini menyaring informasi, menyorot aspek-aspek tertentu dari realitas sambil mengaburkan yang lain. Persepsi kita tentang dunia tidak pernah sepenuhnya objektif. Itu selalu diwarnai oleh pikiran, emosi, dan pengalaman kita. Misalnya, dua orang dapat melihat objek yang sama, tetapi menafsirkannya secara berbeda, berdasarkan sejarah pribadi, keyakinan, dan keadaan emosional mereka. Apa yang tampak indah bagi satu orang mungkin tampak jelek bagi orang lain. Apa yang tampak mengancam bagi satu orang, mungkin tampak menenangkan bagi orang lain. Kesadaran kita juga membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia. Tindakan kita, baik besar maupun kecil, didorong oleh pikiran, keinginan, dan niat kita. Kesadaran kita adalah pusat kendali, mengarahkan tindakan kita dan membentuk realitas kita. Memahami hubungan antara kesadaran dan persepsi realitas adalah kunci untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan memuaskan. Dengan menyadari bagaimana pikiran kita membentuk pengalaman kita dapat mulai menantang pola pikir negatif, mengembangkan perspektif yang lebih positif, dan menciptakan realitas yang lebih selaras dengan nilai-nilai dan aspirasi kita. Meskipun kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, kesadaran tetap menjadi salah satu misteri terbesar yang kita hadapi. Kita masih belum sepenuhnya memahami bagaimana kesadaran muncul dari materi fisik, atau bagaimana pengalaman subjektif kita berhubungan dengan dunia objektif di luar sana. Ada kemungkinan bahwa beberapa aspek kesadaran akan selalu berada di luar jangkauan pemahaman ilmiah kita. Mungkin ada batasan intrinsik pada apa yang dapat kita ketahui tentang pikiran kita sendiri. Atau, mungkin kita membutuhkan kerangka kerja konseptual yang sama sekali baru untuk memahami sepenuhnya sifat kesadaran. Meskipun keterbatasan ini, penting untuk tidak menyerah pada misteri kesadaran. Rasa ingin tahu dan keinginan untuk memahami adalah pendorong utama kemajuan intelektual dan spiritual. Dengan terus bertanya, menjelajahi, dan menantang asumsi kita dapat memperluas batas pengetahuan kita dan memperoleh wawasan baru tentang sifat eksistensi kita. Alih-alih merasa frustrasi oleh misteri kesadaran dan realitas, kita dapat memilih untuk merangkulnya. Ketidakpastian, keajaiban, dan rasa kagum adalah bagian dari apa yang membuat hidup begitu menarik. Misteri mendorong kita untuk menjelajahi, mempertanyakan, dan mencari makna. Dengan menerima bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, kita membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, perspektif-perspektif baru, dan cara-cara baru untuk mengalami dunia. Kita belajar untuk menghargai kompleksitas kehidupan, keanekaragaman pengalaman manusia, dan keterhubungan kita yang mendalam dengan alam semesta. Merangkul misteri bukan berarti menyerah pada ketidaktahuan. Sebaliknya, ini adalah undangan untuk mendekati kehidupan dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan keinginan untuk belajar dan tumbuh. Ini adalah pengakuan bahwa perjalanan itu sama pentingnya dengan tujuan, dan bahwa proses penemuan itu sendiri adalah sumber makna dan kepuasan sen yang mendalam. Misteri kesadaran dan realitas akan terus memikat dan menantang kita. Saat kita terus menjelajahi lautan keberadaan, kita akan menemukan pulau-pulau baru pemahaman, tetapi cakrawala yang luas dan belum dipetakan akan selalu terbentang di hadapan kita. Perjalanan menuju pemahaman diri dan dunia di sekitar kita adalah proses yang tak henti-hentinya. Setiap langkah yang kita ambil, setiap pertanyaan yang kita ajukan, setiap wawasan yang kita peroleh,
memperdalam penghargaan kita terhadap misteri dan keajaiban eksistensi. Mari kita rangkul misteri, hargai keajaiban, dan terus jelajahi lautan kesadaran dan realitas dengan rasa ingin tahu, keterbukaan, dan hati yang penuh rasa syukur.